Jadi menggunakan kabel sekecil ini pun bisa, karena ini untuk menghidupkan relay aja ya. Yang masuk setrum ke sini itu dari YouTuber semuanya, jumpa lagi dengan saya Freddy Dinamo. Kali ini saya akan coba bikin tutorial otomatis di bak tandon atau bak penampungan air supaya awet ya, nggak gampang kebakar. Maka itu memerlukan alat sejenis relay ya. Relay untuk memendekkan arus yang besar gitu ya, dipakai untuk memendekkan arus yang besar. Jadi arus yang larinya ke penampungan air itu tidak besar ampernya gitu ya. Jadi kalau ampernya yang ke penampungan bak air itu, otomatis penampungan bak air itu kecil, arusnya kecil, maka kemungkinan besar si otomatis yang di penampungan itu akan lebih awet. Dan itu sudah saya uji coba di beberapa tempat ya kawan-kawan, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu, dan hasilnya cukup memuaskan. Biasanya yang setengah bulan sekali ganti otomatis, kemudian 2 bulan sekali ganti otomatis. Setelah dipasang itu bisa menambah waktunya ya yang panjang gitu, jadi semakin awet gitu. Oke kawan-kawan, nah ini dia alatnya yang harus disiapkan. Nih relay, ini relay bekas kawan-kawan, bekas trafo las atau bekas stabil juga bisa, atau beli baru pun ini murah kawan-kawan, kisaran Rp25.000. Nah yang dicarinya usahakan yang AC, yang khusus untuk listrik ya. Kalau ini yang DC. Nah DC ini memerlukan trafo lagi ya, untuk merubah arusnya dari AC jadi DC. Nah kalau ini relay ini dipakai untuk AC, langsung colok listrik, dia akan meledak kawan-kawan ya, akan kebakar. Maka yang diperlukan adalah trafo. Trafo itu sendiri bisa dari trafo bekas, letip bekas, apalah pokoknya yang ada trafonya, yang mengeluarkan arus 28 volt DC nih, atau yang 12 volt DC juga bisa. Trafo 12 volt DC bisa. Tapi kalau pakai yang khusus AC ininya, dia nggak perlu pakai trafo lagi ya. Jadi cukup pakai ini saja. Tapi ini sekarang ini karena alatnya nggak ada ya, relay yang khusus AC nggak ada, maka saya akan gunakan ini relay bekas trafo las DC 28 volt DC. Nah dipasangnya alat ini, relay ini, itu dipasangnya di box ininya kawan-kawan, di dalam box ini. Makanya kalau nggak ada kalau ininya pakai yang AC, dia nggak akan makan tempat, bisa masuk langsung ke boxnya ini. Tapi kalau menggunakan ini relay DC seperti yang saya bikin ini, nah itu mungkin memakan tempat, jadi si trafonya itu besar, ada kemungkinan tidak cukup di wadahnya ini. Cuman trafo itu bisa cari yang kecil lah, biar bisa masuk ke sini ya. Oke kawan, itu sedikit penjelasan dari saya.
ikuti terus video saya. Oh iya kawan-kawan, nah ini maksimal 30 ampere ya, maksimal 30 ampere kekuatan relay ini ya. Jadi kalau untuk mesin seperti yang setengah PK, 3/4, 075 HP atau 1 HP itu masih mampu, karena 1 HP itu mengeluarkan arusnya atau ampernya sekitar 5,4 ampere ya, itu 1 HP. Kalau yang mesin setengah HP itu sekitar 2,5 ampere. Ini ada senter casan yang bekas ya kawan-kawan, jadi bisa diambil dari sini ya rangkaian trafonya. Langsung ke listrik nanti bisa nih. Kemudian ini keluarnya DC 3,7 volt. Kabel merah dan hitam. Nah ini dari baterai ya, kabel merah sama hitam dari baterai casan tadi, casan senter. Nah kemudian yang hijau polos ini dari listrik ya, jangan sampai kebalik kawan-kawan ya. Nah ini kemudian kita sambung yang bekas dari baterai ini, sambung ke relay yang untuk gulungannya ya, atau soket relay yang kecil. Nah ini kita sambung. Nah ini kawan-kawan, apabila dihidupkan ini yang dua ini harus hidup ya. Nah yang dua ini berbeda dengan yang ini, karena ini tidak nyambung dengan yang gulungan ini ya, yang dua ini. Nah ini dipegang pun tidak nyetrum nih, tuh.
karena ini berpisah ya, ini dengan ini sudah beda jalur ini. Nah, yang perlu ampere besar, nah yang dua ini, kabel dua ini. Jadi kalau yang kesininya itu tidak ada yang perlu dirubah-rubah kabel-kabelnya. Seperti ini pun sudah bisa dipakai. Nah ini kita tes ya, kita tes matikan arusnya. Nah nih kawan-kawan, terbukti kan. Nah ini lihat, kita colokan lagi nih tuh. Oke kawan, dari apa namanya, bekas senter casan juga bisa trafonya, itu lebih murah meriah ya. Jadi untuk menghidupkan apa relay DC ini, dari casan senter casan juga bisa dipakai kawan-kawan ya, yang sudah rusak senternya ini ya. Mari kita lihat pemasangannya seperti apa, saksikan terus videonya ya. Ini kopi kawan, jangan ketinggalan supaya otak kita cerdas.
Lihat lampu ini juga hidup. Lampu indikatornya hidup ya kawan-kawan. Berarti sudah berfungsi ya. Nah ini kawan-kawan, setrum yang masuk ke sini alirannya kecil karena ini untuk menghidupkan relay, menghidupkan ini. Jadi bukan untuk menghidupkan submersible ya. Nah submersible-nya dihidupkan menggunakan otomatis ini, otomatis yang relay ini. Jadi setrum yang besar atau arus yang besar masuknya ke relay sini, masuknya ke sini ya. Nah ini ke sini kemudian keluar ke sini. Jadi enggak masuk ke sini tapi keluar ke sini, enggak masuk ke sini ya, enggak masuk ke bak penampungan airnya. Nah sekarang kita uji coba benar atau tidak ini menggunakan kabel yang kecil nih, kabel kecil. Kalau dia gagal, kabel ini akan terjadi panas ya. Nah begitu pula kabel-kabel yang kecil ini akan panas kalau dia ampernya besar. Nah ini hanya contoh saja ya kawan-kawan. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya buatkan tentang cara membuat otomatis bak penampungan air. Membuat otomatis bak penampungan air dengan harga yang terjangkau ya, yang murah meriah ya. Hanya menggunakan ini kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, hitam ke hitam, biru ke biru, coklat ke coklat ya, jangan terbalik. Maaf kawan, tadi itu kapasitornya error ya, jadi diganti yang ini. Nah ini hanya sementara ya, seperti ini.
Intinya ini ya. Kita lihat kawan-kawan. Nah, ini dihidupkan tidak hidup. Harus menghidupkan ini dulu nih. Harus menghidupkan otomatis ini. Nah. Lihat ini kawan. Jadi menggunakan kabel sekecil ini pun bisa, karena ini untuk menghidupkan relay aja ya. Yang masuk setrum ke sini itu dari relay, dari sini ya. Jadi bukan dari sini. Maka kemungkinan besar ini akan awet ini. Oke kawan-kawan semuanya, sekian tutorial dari saya, sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, share, komentar di bawah. Apabila ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Maka pasti akan saya balas secepatnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan Freddy Dinamo.